DG2LZ Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Bang Ricky Ucok. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama Bandung tuh listing. Investasiin buat sekolah anak. Golf into something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Bagi yang belum kenal, Bang Ricky Ucok ini ternyata adalah podcaster ya. Podcaster, pebisnis juga, pebisnis kopi. Iya. Podcaster juga nggak tahu setengah-setengah aja. Nggak viral soalnya. Udah banyak kan, udah banyak. Tadi aku lihat di Spotify-nya udah 120 episode. Kalau episode jalan terus pokoknya. Kita ngisi, bikin terus lah pokoknya. Buat teman-teman yang ini penasaran, mungkin bisa dilihat nanti di Spotify-nya di Bicara Kopi Palembang betul. Bicara Kopi Palembang. Nah, bisnis kopinya sendiri pun Palembang ya. Betul. Namanya Kopi Baik. Toko Kopi Baik. Toko Kopi Baik, ada tokonya ya. Berubah nama di 2019 kayaknya. 2019. Mungkin boleh diceritain dulu tuh, Kopi Baik tuh Toko Kopi Baik tuh apa aja tuh? Apa maksudnya bedanya dengan yang lain apa? Beda sama yang lain, kalau Kopi Baik itu apa ya? Sebenarnya paling sulit mulai itu adalah bikin karakter ya. Nah, kebetulan kalau Kopi Baik itu sudah di set karakternya dari awal. Jadi kita punya slogan memperalat tali silaturahmi, basic warnanya merah. Jadi merah itu kalau di China, kayak kalau di Tionghoa kan dia Hoki. Bukan hoki tempat kumpul keluarga kalau Feng Shui itu. Oke. Jadi itu satu garis lurus, satu benang merah sama slogannya memperalat tali silaturahmi. Terus merah juga berani. Nah, Kopi Baik itu tetap konsisten sampai hari ini, kopinya yang jauh lebih strong daripada yang lain. Awalnya memang banyak yang gak nerima. Cuma lama-lama akhirnya ada orang yang akhirnya tersegmented untuk minum kopi. Wah, gue mau, kan posisi kita tuh juga jalan keluar mau ke arah luar kota lah. Jadi pasti orang mau mudik, mau jalan traveling ataupun apapun pasti mampir dulu ke kita, karena pasti butuh kafein yang lebih untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh lah gitu. Kebetulan itu yang dari awal dipertahankan. Tapi sampai sekarang ya, jadi orang pasti kalau mau strong, Kopi Baik lah gitu. Tapi tempat kopi banyak, kalau mau ngopi boleh di mana aja. Cuma kalau strong pasti pikiran awalnya pasti toko Kopi Baik lah gitu. Pasti ke situ. Udah ada beberapa cabang tuh di. Kalau Palembang satu, kemarin sempet buka 2. Bukanya tapi pas COVID. Oh, cari mati. Buka. Tapi katanya tuh pas zaman COVID justru banyak yang buka toko kedai kopi ya. Iya enggak? Iya, coba lah rame di tahun-tahun itu. Kenapa tuh? Keputusan yang salah atau apa? Nah, kalau kemarin yang cabang kedua itu sebenarnya itu sebenarnya salah juga ya. Karena gini sih sebenarnya, regulasi pemerintah itu yang nggak pasti, terutama di Palembang ya. Dia bilang buka, dia bilang sekolah, nggak taunya enggak gitu loh. Karena yang tempat kedua itu memang sasarannya anak SMA, anak sekolah. Dekat banget sama sekolahan tuh. Sekolah, gereja tuh gitu kan. Pokoknya tempat-tempat yang lumayan ada aktivitas lah. Taunya kan gereja tutup. Anak sekolah juga. Iya, akhirnya dan kita deket, malah itu di tengah kota kan, deket pusat perbelanjaan juga. Yang ternyata ya pusat perbelanjaan juga tutup gitu loh. Nah, akhirnya ya udahlah. Cuma kan akhirnya karena basicnya bisnis, makanya itu sebenarnya akhirnya pindahin ke Bandung. Gitu ya, jadi Jue akhirnya. Jue itu kan sebenarnya ya kalau barang ya, tapi kalau konsepnya beda ya. Kalau barang dan segala macam. Warnanya justru. Iya, justru hijau. Itu malah
barang-barang tuh yang bekas yang cabang kedua akhirnya pindah ke sini. Jadi semua dikirim ke sini tuh banyak barang-barang yang dari cabang kedua. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan kopi baik, toko kopi baik atau Joy Kopinya, aku pengen tahu ininya dulu nih Bang. Backgroundnya apa nih? Maksudnya kenapa mulai bisnis kopi gitu? Apa memang dulu ada pengalaman bekerja di bidang kopi atau memang dari kuliahnya perhotelan apa segala macam gitu? Mungkin boleh diceritain Bang. Justru sebenarnya kalau awal nggak ngopi sama sekali. Makanya kalau ketemu sama teman kuliah tuh, pada bilang perasaan kita dulu kalau semesteran begadang kita kayaknya nggak ngopi deh gitu. Ya kita minum yang lain gitu. Dalam tanda kutip. Oh iya sih, memang nggak pernah ngopi, nggak pernah sengaja bikin kopi. Gue kalau kuliah jurusannya akuntansi sebenarnya. Akuntansi, gue pernah bekerja sebagai tenaga pengajar lah di salah satu universitas swasta di Palembang pada saat itu. Tapi asli memang Palembang? Asli bukan, asli orang Cianjur sih sebenarnya. Tapi lahir dan besar di Palembang. Jadi gue kalau mau nyebut, kayak gue susah nih. Di Palembang dibilang orang Cianjur, di Cianjur dibilang orang Palembang. Jadi nggak diakui dulu. Nah, kalau sekarang ditanya sebenarnya orang mana ya orang Palembang lah ya. Nggak susah juga, nggak bisa juga bahasa Sunda soalnya. Bisa dikit-dikit doang. Ya akhirnya gue jadi tenaga pengajar di salah satu universitas swasta di Palembang lah pada saat itu. Memang pada saat itu sering seminar nih, sampai satu saat gue pernah pergi ke Washington DC, seminar dari situ. Gue kan sama 2 orang tuh, gue sama 1 orang lagi tuh senior pokoknya. Kan orang tua dia, lebih tua lah jatuhnya. Karena dia punya kebiasaan ngopi, akhirnya wah kita belum ngopi nih katanya. Saya belum ngopi nih udah 2 mingguan dia bilang di sini kan. Udah hampir 2 minggu ya. Ya udah Pak kalau mau boleh, udah akhirnya kita jalan tuh kan. Kalau di DC kan kayaknya waktunya lebih sempit ya, kalau malam kan dia jam 8 kayak udah pada tutup kan. Jadi kita jalan tuh ya, jam 5-an kayak. Sekitar 2 blok, jauh juga ternyata 2 blok itu kan. Nyampe akhirnya nih minum kopi. Wah, enak nih gitu. Kopinya kalau sekarang ya, kalau dulu kan nggak tahu namanya apa. Kalau sekarang kan namanya coffee of the day gitu deh. Pokoknya jadi dia memang ada mesin brew gitu, batch brew coffee. Akhirnya ngopi. Gue juga jadi akhirnya ikutan ngopi, minum. Wah enak nih kata dia bilang. Dulu kan gue nggak ngerti, enak apa enggak. Ya udahlah ngopi. Ini enak nih bilang. Coba tanya. Akhirnya gue tanya kan. Udah dari mana nih bilang gitu. Katanya, kayaknya kamu orang Asia dia bilang. Oh iya, gue orang Indonesia dia bilang gitu. Nah ini kopi dari Indonesia dia bilang gitu. Dia ngomong Blue Batak kan. Oh gue langsung enggak nih Blue Batak gue bilang tuh. Berarti dari Medan dong berarti kan. Iya ini katanya tuh. Ini dari Sumatera Utara dia bilang kan. Udah ngopi. Gue tuh jadi pada saat itu sebenarnya bangga, tapi gue sedih juga karena gue nggak tahu. Justru menikmati kopi Indonesia. Iya di luar negeri. Wah ini canggih juga nih. Sampai akhirnya kita pulang dari sana. Ini tahun berapa nih? 2009 pertengahan nih. Oke, 2009. Terus ini gue ngobrol katanya. Carilah kopi dia bilang gitu kayak kemarin katanya coba cariin apa Blue Batak itu dia bilang. Di Palembang tuh. Palembang saat itu kayaknya nggak ada ya. Belum terlalu. Cuma ada apa? Excelso kayaknya produknya si PT Kapal Api ya. Akhirnya ke supermarket memang ada tuh kan Excelso jual tuh ya, nggak apa-apa nyebut merek. Ya kita sebut kita yang lain juga nanti. Ini nggak jadi sponsor. Excelso tuh gue beli waktu itu, yang Blue Batak yang udah jadi bubuk. Dulu kita ini ngopi lah di kantor, diseduhin kan ngopi. Beda. Kok beda ya? Oh nggak seenak itu gitu. Ya nggak tahu Pak, mungkin kita mesti ke Medan kali biar nyobain yang beneran. Tapi gue nggak ngerti pada saat itu. Sudah sampai satu saat harusnya menjadi tenaga pengajar yang full pada saat itu di situ full time. Tawarannya kan adalah harus S2 kan dari kampus. Cuma kalau dosen tuh harus masa kuliah plus
2 tahun plus 1 pengabdian deh kalau salah. Wah, gue bilang. Kakak gue kan dosen juga, dipikir, ini gimana nih? Gue bilang, mau nggak? Apa gimana? Jadi dosen enak nggak? Dulu gitu. Gak bisa dia bilang. Kalau dosen tuh panggilan hati. Kalau lu nggak bisa, ya udah nggak usah dia bilang kayak gitu. Udah saat itu, ya udah deh kayaknya mundur gitu. Cuma kalau mau mundur mau ngapain? Saat itu sarjana ekonomi tuh kayaknya nggak terlalu banyak, jadi susah untuk lapangan pekerjaan tuh kalau nggak punya kekhususan. Orang dalam sih. Palembang tuh bener-bener. Wah, tapi di Palembang tuh kan kita nggak bisa ngadu skill ya. Kita ngadunya ngadu orang dalamnya sebesar apa gitu. Jadi pikir, wah gue susah juga ya ngapain gitu. Gue sempat browsing pada saat itu. Sekolah sound engineering. Oh, malah ke sound. Tadinya itu apa ini aja gitu. Karena kan cuma musik gitu-gitu. Iya, gue senang musik kan. Jadi kan makanya tampilannya kayak Ahmad Dhani. Dari samping kayak kira Ahmad Dhani. Ya, Anda orang kesekian lah gitu. Tuh, pokoknya gitu. Soalnya kan ternyata industri film itu sound engineering itu nggak punya di Indonesia. Dan kita pun pasti ngerekam video, suara itu pasti nanti ke Thailand, ke Dolby yang di Thailand kan. Oh, gue bilang boleh juga nih. Pada saat itu, tapi mahal. Emang ada beasiswa dari Mira Lesmana kayak gitu-gitu tuh. Pokoknya production house yang di Indonesia itu ada beberapa ngasih itu. Gue ngajuin tapi ternyata nggak bisa, nggak lulus lah. Udahlah sampai akhirnya kakak, jadi di rumah itu yang ngopi tuh kakak perempuan gue nomor 1. Jadi dia yang ngopi. Jadi akhirnya gara-gara gue jadi pengangguran pada saat itu. Jadi ngopi juga ya? Jadi gue ngopi, akhirnya gue bilang, udahlah deh, kata dia bilang, lu jadi barista aja. 2009 gue browsing barista tuh simple banget. Di Wikipedia kayaknya penjabarannya cuma orang-orang yang bikin minuman dalam bentuk produknya kopi gitu. Gue bilang, wah ini ibu-ibu warung itu juga barista, berarti kan itu kan sesimpel itu kan. Apa keren nih gitu. Akhirnya gue nemu lah memang sekolah yang memang kopi. Gue pikir itu sekolah barista. Di Indonesia tuh? Bukan. Gue akhirnya ke Eropa, gue daftar lah. Gue tembus, terus disuruh ngurus dokumen apa segala macem. Ternyata lancar-lancar aja, gue tes kesehatan, gue urus visa, nggak ada masalah nih, bilang gitu. Emang nyari masalah, bukannya bagus kalau Iya kan katanya ini bakal susah nih gitu loh. Bakal susah lah ngurus tes kesehatan tuh pasti nggak bakal tembus lah apa segala macem. Tapi ternyata alhamdulillah lancar-lancar aja. Terus gue akhirnya berangkat lah ke situ. Pas sampai situ ini bukan sekolah barista gue. Salah. Situ berat banget. Sekolah apa? Lebih ke sainsnya gitu. Iya, jadi kita memang mempelajari itu dari biji kopi sampai ditumbuh terus diolah lagi. Berarti gitu. Pertanian jatuhnya lebih ke agrobisnis. Enggak, pertaniannya dia bahas, terus itu ekonominya dia juga bahas, psikologis peminum dan coffee shop termasuk meja, arsitektur psikologis itu juga dia bahas, walaupun nggak banyak ya. Di situ waktu itu D1, kalau sekarang setara D1 lah. 1 tahun lah. 1 tahun. Udahlah gitu. Apa nama ininya tuh? Itu sekolahnya Università del Caffè di Trieste, Italia itu. Nama apa namanya? Nama programnya apa? Programnya apa ya? Kalau enggak, gue tuh angkatan terakhir soalnya. Gue lupa. Karena setelah ini adalah master apa itu gue lupa ya. Di situ. Udah akhirnya gue masuk ke situ. Pas itu berat banget ini. Makanya gue bilang nih, kalau seandainya di Singapura mungkin gue udah balik. Karena itu di situ udah balik gimana? Ini kan mahal. Jadi udahlah nyemplung aja di situ akhirnya. Akhirnya begitu sudah lulus pun akhirnya jadi kerja juga di situ. Jadi dia tuh sekolah plus memang salah satu importir kopi terbesar nomor 2 di dunia. Jadi dia punya pabrik di situ punya. Jadi itu. Del Cafe-nya. Ili jadi produknya Ili. Dia tuh sebenarnya adalah perusahaan Ili. Iya, bukan akademi. Oke.
Sampai akhirnya udah kerja di situ lah, kerja di pabrik situ lah. Di situ hampir 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun sih. Terus gue juga dipindahin juga kan. Saat itu ya gue kan nggak pernah balik kan, nggak balik ke Indo. Mahal tiket kan. 2 tahun ya itu ya. Iya. Dan gue tuh juga memang dari kuliah tidak terbiasa buat pulang kayaknya. Gue lebaran aja jarang pulang tuh. Kalau bokap gue tuh pindah-pindah, kerjaannya pindah-pindah. Jadi gue tuh jarang, udahlah di Palembang aja. Nah kalau sekarang pas di situ udahlah kebetulan lah. Jadi gue nggak ini kan. Sampai satu saat udahlah lu katanya ini nggak pernah pulang, nggak pernah ngapa-ngapain. Katanya gue pindahin nih katanya tuh. Karena kita punya anak perusahaan juga di Australia tuh. Ada gue pindah ke Australia. Pindah ke Australia hampir 2 tahun juga. Sampai akhirnya gue mutusin ya udah berhenti lah. Karena ada sesuatu dan lain hal lah. Pulang gue ke sini. Akhirnya gue sempat kerja di Starbucks juga. Sebagai? Kalau terakhir gue ada di office, gue bantu-bantu di L&D juga di situ. Okay. Habis itu udah sudah di Jakarta, gue melihat karir gue mungkin bagus di situ. Terus gue mau kawin ceritanya, gitu pas kawin sama orang Palembang. Pas kawin, mertua gue syaratnya 1, nggak boleh keluar Palembang. Akhirnya gue jadi gue udah keliling-keliling, akhirnya gue balik lagi ke Palembang. Ya udah di Palembang akhirnya sampai sekarang. Kalau ngomongin kopi baik, nggak punya pikiran untuk bikin coffee shop sebenarnya. Jujur nggak pernah. Justru dulu ketemu wah adik lu. Gue kan dulu vendor, gue jualan sirup dulu zaman dulu. Sirup, oke. Sirup buat kebutuhan kopi lah kalau. Jadi ini setelah selesai di Starbucks di Palembang nggak ngelanjutin Starbucksnya berarti? Enggak, berarti kan memang udah office-nya cuma di Jakarta ya? Iya. Gue tuh sebenarnya minta pindah kemarin itu. Cuma kayaknya nggak ada slot buat gue tuh di Palembang. Udah gue putusin untuk berhenti. Gue nggak berhenti sebenarnya. Jujur gue kabur sih. Karena gue nggak bisa. Ternyata kerja tuh emang nggak bisa terlalu pinter. Orang nggak mau mecat kita. Akhirnya gue kabur gue ke Palembang. Maaf, Mbak Sari bos gue. Ada lagi namanya. Siapa tadi udah cabut juga. Enggak, masih. Oh, masih. masih ada di situ. Jadi manajer operasional Pak sekarang. Wilayah barat. Gue balik ke sini, ya udah gue sebenarnya masih kerja juga di bidang yang sama juga. Gue tuh sempat kerja di grupnya Lipo. Gue sempat megang Max Coffee yang awal-awal, terus gue akhirnya pindah ke Cinemark, bioskop. Dulu gue bisnis restoran hiburan. Tapi tetap gue megang area, kalau di Cinemark kan ada Gold ya. Gold tuh punya restoran ya, gue tetap juga ke situ. Tapi gue akhirnya jual sirup itu juga sebagai seseran gitu. Gue jual pribadi sirup. Tapi pribadi. Okay. Gue pengen build bisnis, tapi pada saat itu bukan bisnis sih, itu dagang ya, karena kan gue jual produk orang lain nih. Gue ketemu adik lo di jualan, gue pas jualan. Jadi kan gue dulu banyak tuh dagangin barang-barang kopi dan lain segala macam, itu buah dari waktu gue di Jakarta kan dapat masih ada channel lah. Okay. Jadi kalau gue jual alat gede kan gue dapat bonus tuh. Nah kadang duit, kadang alat juga. Di rumah gue numpuk tuh alat. Pada saat itu masih tinggal sama mertua. Jadi bini gue bilang, ini kalau nggak dijual, dia bilang gitu. Menuin doang, kata kita nggak enak kalau di sini kan, dia bilang. Udahlah, bilang kita suruh aja dia kerja. Akhirnya gue limpahkan, gue akhirnya nebeng usaha, naro ke tempat usaha Ayu Parlu di Palembang. Susu ya berarti? Iya, Mr. Milk. Mr. Milk ya. Mr. Milk. Nah itu di situ lah jualan gue Mr. Milk. Kan masih nyambung, ada susu, ada kopi. 2015 ya. Puasa 2015. Puasa 2015 nebeng situ. Tiap minggu tuh gue ngambilin duit tuh. Adil tuh iri banget. Ternyata lebih laku kopinya ya. Enggak, kosnya kecil. Oh iya. Kos kecil, duit banyak, dia bilang. Gila nih. Mau juga lah, dia bilang gitu. Udahlah. Sampai akhirnya ya ada satu masa memang akhirnya si Mr. Milk-nya yang roboh akhirnya, tidak bisa terselamatkan. Gue pindah tempat. Tadinya sebenarnya memang udah lama mau pindah ke tempat yang sekarang itu, yang belum pindah sama sekali, itu daerah Demang. Tetap ada di situ.
Udah lama, tapi dia nahan. Udahlah ikut dulu, dia bilang gitu. Biniku juga ngomong, udahlah kan kita udah dikasih tempat dulu waktu di tempat yang lama. Kan dia sempat pindah tempat lama, kita udah dibolehin jualan. Kali ini kita coba bantu dia lah, kayak gitu kan. Tetap aja jualan di situ, ya udah. Akhirnya tetap jualan di situ bareng sama dia. Taunya Mr. Bill-nya roboh, gua akhirnya buru-buru buat cari tempat, ke tempat yang sebenarnya udah gue planningin tuh. Gue tarik juga salah satu orangnya di situ, ya di lu gue tarik. Akhirnya jadi ngejalin itu berdua. Tapi karena ini bentuknya bisnis, jadi memang mulai dari nol juga sih. Gue dulu jualan di luar, terus tuh akhirnya sekarang punya rukonya jadi nambah satu, jadi lebih besar lah. Beserta divisi-divisi lain yang akhirnya kita hidupin juga. Ya, berarti itu kalau tadi tidak tertebak juga ya, berarti maksudnya berarti langkah pertama untuk berinteraksi sama kopi tadi ya, nggak sengaja ketemu kopi Indonesia di luar. Iya. Dan memang tidak diniatin untuk jadi bahkan nggak kepikiran bisnis, cuman gara-gara disuruh balik ke Palembang nyari peluang-peluang apa yang ada di sana gitu ya. Tapi dulu kan sekolahnya pas di Italia itu lengkap ya kelihatannya. Maksudnya ceritain itu bukan cuman bukan cuman terkait dengan di ujungnya aja barista gitu kan, tapi dari hulunya juga gitu kan, dari tanamannya dan segala macam, bahkan ke desain kafe dan segala macam. Jadi kalau S2-nya itu justru banyak. Udah ngelanjut lagi atau enggak lanjut. Okay. Udah kawin susah gitu. Iya. Mau sekolahnya males juga ya. Kalau yang S2-nya ini malah dari berbagai jurusan. Makanya gue ketemu yang anak-anak S2 tuh ada dari yang geografis lah, ada yang dari pertanian, semua masuk ke situ semua. Untuk ngambil S2 yang itu menarik banget sih. Makanya asik sih. Asik memang, sekolahnya asik memang. Kita aja karena nggak kuat karena biaya hidup lebih gede. Iya, tapi itu berarti kepake ya, maksudnya karena kan pengetahuannya lebar tuh dari hulu ke hilir gitu. Pada akhirnya kesini-sini juga kok kayak ngerasa lebih, kan dulu akuntansi juga jalan juga ternyata. Pasti. Ya. Kalau tanya sekarang kalau ngejurnal kayaknya gue nggak bisa ya. Cuma memang banyak kan yang dipakai di bisnis yang gue jalan itu sebagai manajer ataupun apa dulu tuh ya. Kayak akuntansi biaya, kayak gitu-gitu tuh. Ya paling rasio-rasionya masih inilah, logikanya apa ini bagus apa jelek. Iya, dalam keputusan mah masih oke. Oke lah. Terus ketika bikin, ya kita masuk ke kopi baiknya gitu, ke toko kopi baiknya ini ya, atau yang sebelumnya juga gitu. Bukan cita-cita ya, bayangan terhadap tadi ya, nggak ketemu kopi Medan yang seenak di sana. Betul. Terrealisasi nggak? Akhirnya kopi sendiri jadi seenak itu nggak? Iya, akhirnya jadi gitu. Akhirnya bikin sendiri itu lebih itu juga. Akhirnya lu bikin, lu emang dulu. Kita tuh sebenarnya dulu waktu belum dapat sertifikasi halal, kan kita ada satu produk yang jadi andalan dan jadi gimmick kita lah, namanya kopi setan gitu. Gimmicknya apa tuh isinya? Apa? Specialty apa tuh? Karena kopi setan itu sebenarnya kopi Robusta Gayo, cuma kita roasting pakai butter sama gula, itu yang terjadi di Jui sekarang, di mix tuh, memang rasanya jadi lebih strong banget. Orang-orang tuh pada ngeluh semua bahwa nggak bisa tidur, pasti gila nih kopi gue baru tidur jam segini gitu loh. Ini kok seger-seger terus bilang gitu. Akhirnya jadi ya udahlah namanya kopi setan, cuma kan itu nggak muncul lagi lah ya, karena regulasi sertifikasi halal nggak boleh, nama juga nggak boleh kan, yang arahnya ke situ. Betul. Ya udah akhirnya dihilangkan. Bukan nggak mau ngerubah itu, jadi kayaknya mengkhianati bahwa dia pernah membawa itu kan, mau ngomong ini Robusta Gayo, kayaknya kita nggak, udahlah mending itu udah hilang aja lah. Gitu. Tapi bener akhirnya itu, kalau dulu kayaknya karena ngopi kayak budaya di sana sebenarnya di Eropa tuh kan memang cenderung lebih bold ya kopinya, lebih gelap lah, lebih strong kayak gitu. Jadi ya kita bawa. Akhirnya karena gue kebiasa di situ, akhirnya di sini dibawa. Ternyata di Palembang itu lebih banyak kopi yang lebih syahdu ya kayak kalau Melayu kan ya kayak begitu ya. Iya. Ya lebih nggak begitu strong lah kali ya.
Karena kayaknya jalur masuk kopi di Palembang tuh dengan rasa buah-buahan tuh kayaknya. Jadi mereka akhirnya itu yang dinaikin zaman dulu. Sedangkan kopi baik itu dari awal emang nggak naikin itu. Justru lu ngopi, esensi ngopi itu ya kayak gini gitu. Nah, kalau sampai sekarang sih kayaknya belum berubah dan tidak berubah. Dan itu yang ada dalam pikiran orang-orang tuh bahwa kalau mau strong ya ke kopi baik tuh. Gitu. Jadi justru brandnya kuat di situ juga, terus juga rasa yang dulu ini bisa originalnya lah ya ada gitu ya. Tapi menarik tadi masalah budaya ya. Karena kalau setahu saya itu tipikal orang Asia ya, dan mungkin Indonesia juga gitu ya, itu adalah peminum teh kan. Betul. Aslinya kita tuh peminum teh, peminum kopi teh mungkin Itali, Timur Tengah ke sana lah ya, ke Eropa sana tuh mungkin peminum kopi. Tapi kalau kita tuh peminum teh, ya. Iya benar, Palembang tuh juga ternyata minum teh. Karena mertuaku kan orang Palembang. Mertuaku tuh nggak pernah minum kopi sampai akhirnya gue bikin kopi shop, dia ngopi sampai hari ini. Jadi kalau gue tanya, orang Palembang tuh ngeteh dia bilang gitu. Dan gue pikir sih kebanyakan orang di Indonesia lebih banyak ngeteh daripada ngopi. Iya, kalau kita lihat Asia seluruhan kan Cina, Jepang kan memang budayanya adalah teh ya, Indonesia juga gitu. Kayak Timur Tengah juga teh deh kayaknya. Timur Tengah iya. Gue pernah kopi itu ada. Iya, gue pernah ke Turki pada saat itu di setiap toko kan ada teh untuk disajikan daripada Turkish kopi yang terkenal itu. Mungkin baru-baru ini juga ya kopi Turki itu ya. Tapi itu mempengaruhi nggak maksudnya dalam tadi ya bisnis untuk berbisnis kopi kan karena kebetulan tadi ya rentetan kebetulan yang berujung pada ini gitu. Tapi itu jadi pemikiran nggak pas lagi starting gitu. Ini kayaknya orang Palembang atau orang Indonesia secara keseluruhan sebenarnya zaman itu apalagi ya. Kalau sekarang mungkin apa ya, orang udah ya tadi baru lulus kuliah kepikiran bikin kedai coffee shop gitu kan. Cuma pada waktu itu kepikiran nggak ini kayaknya entry barrier-nya akan susah nih karena kita budayanya minum teh, nggak ngopi gitu loh. Susah juga sih, karena kalau misalnya kita ngomongin itu sebenarnya ngopi itu adalah budaya sarapan. Jadi nggak ada memang di Indonesia itu nggak ada. Kita nggak usah ngomong Palembang deh. Di Indonesia itu emang nggak ada gitu loh. Budaya ngopi itu emang nggak ada. Walaupun setiap kalau di Palembang tempat sarapan namanya warung kopi. Iya, warung kopi. Warung kopi walaupun orang nggak ngopi gitu. Nggak tahu kenapa. Cuma akhirnya gue tanya sebenarnya sama mertua gue tuh, ini Pak, gue bilang, jadi yang ngopi ini siapa? Yang ngopi itu ternyata dalam budaya Palembang itu adalah orang-orang yang pekerja, jadi orang pasar kayak gitu loh. Kopi itu ada tapi di pasar kayak gitu loh, bukan di ranah yang kayak di rumah. Kalau di rumah tuh pasti dari kecil sampai ke besar pasti disuguhinya teh. Karena mungkin nggak tahu ya, tapi kalau secara data secara data kopi robusta paling besar itu ada di Sumatera Selatan. Iya. Yang juga berbarengan sama teh gitu. Cuma kan untuk menjadi yang paling besar kenapa kita nggak punya ke situ? Itu ternyata. Apa memang dari zaman dulu? Maksudnya ini kalau kita ini ya ngalor ngidul nih kan. Zaman dulu memang kopi itu untuk diekspor aja ya berarti. Iya benar. Kalau zaman VOC itu memang kita benar-benar akhirnya gini. Kita tuh benar-benar dapat kopi yang sampah gitu. Kadang-kadang kita juga sembunyi-sembunyi. Makanya banyak cara roasting atau cara manggang kopi itu yang akhirnya tradisional itu karena keadaan. Kayak misalnya kalau budaya ini kan ada yang di roasting sama beras. Karena dia harus nyembunyiin antara beras sama kopi. Ada yang di roasting dikasih air jahe lah, pokoknya dikasih flavor pada saat dia roasting. Karena kopinya jelek. Agar layak untuk diminum gitu lah. Ya gitu. Sisanya kan semuanya pasti diambil semua sama VOC. Pertanyaan gue juga satu sih sebenarnya. Apakah VOC itu ngopi? Orang Belanda ngopi? Pada saat itu. Kayaknya sih ngopi. Soalnya daerah rumah saya di Indonesia, di Jakarta. Di Jakarta itu rumah saya tuh nama daerahnya Penggilingan. Kelurahan apa kecamatan itu? Kelurahan Penggilingan ya di Jakarta Timur tuh. Nama kelurahan itu. Nah, dulu nggak ngerti, kirain Penggilingan padi atau apa dan segala, atau mungkin nggak tahu ya, nggak kepikiran kopi itu. Cuman baru kepikiran belakangan ini karena di samping kelurahan Penggilingan ini ada daerah, ini nggak tahu juga kelurahan apa ya,
ada daerah namanya Pondokopi. Iya, kebun kopi. Enggak, Pondokopi. Kebun kopi beda. Ini Pondokopi Jakarta Timur gitu. Jadi kayak kepikiran lu apa ini penggilingan kopi gitu ya. Bener, Karena ini ada pondok kopinya. Ini ada penggilingan kopi gitu ya, pada daerah penggilingan gitu kan. Jadi jangan-jangan apa memang dulu tuh ada kebun kah atau ada memang sumber pertanian yang memang tapi memang nggak ada budayanya, maksudnya nggak pernah gitu ya, mungkin di pasar iya gitu, cuman nggak apa memang semuanya diekspor yang kayak gitu ya. Kayaknya dari zaman VOC mungkin gitu. Emang nggak ada, kopi itu kayak sesuatu yang nikmat kayaknya bangsa kita, mungkin kayaknya enak nih gitu, cobain deh gitu. Caranya gimana, udah dipanggang apa segala macam. Makanya banyak yang sembunyiin beans itu untuk mereka minum gitu. Jadi kalau gue pikir kayaknya memang Indonesia nggak punya budaya untuk itu. Tapi Indonesia dengan serapan orang Tionghoa itu keturunan dan Melayu itu, nah budayanya tuh budaya nongkrong, budaya gosip. Nah itu budaya berkomunal lah ya. Berkomunal betul. Yang itu akhirnya kayaknya disangkut pautkan bahwa sama ngopi. Isinya kopi nih, ambil ngobrol ambil ngopi gitu ya. Ngopi, makan, cemilan gorengan apa segala macam. Kayaknya ke situ. Makanya begitu tahu juga bahwa kopi kalau di Palembang juga lebih banyak pekerja yang dia pasar gitu yang melakukan itu. Makanya akhirnya sasaran kita juga memang lebih, karena kalau sekarang kayaknya memang isinya kalau di Kopi Baik bapak-bapak sih kayaknya. Kalau ibu-ibu tuh kayaknya kurang berani kalau di Palembang kayak kurang berani untuk datang. Tapi dia beli tapi mungkin take away. Kalau buat duduk kayaknya memang nggak ada ya. Kalau di Juwe ini kayaknya asik banget, ibu-ibunya masih berani nongkrong gitu kan. Kalau di Palembang kayaknya susah. Oke. Berarti kalau yang tadi tempatnya di mana kalau di Palembang? Di Jalan Demang Lebar Daun. Demang Lebar Daun ya. Itu jalan premium lah ya kalau di di Palembang ya. Ya kalau di Jakarta ada Kemang, di situ ada Demang. Oh gitu jokesnya. Jokesnya orang Palembang. Iya. Oh gitu, betul sih. Di Jakarta ada Kemang, di Palembang ada Demang. Sama, psikologisnya sama. Itu daerah yang nggak banjir. Kan Kemang zaman dulu kan nggak banjir kan ya. Nah, itu jadi bisnis nih. Toko Kopi Baik itu berarti segmentasinya adalah kalau dari sisi bisnis tadi ya lebih ke bapak-bapak, laki-laki, pekerja gitu loh kayaknya. Nyari minuman yang strong gitu ya, kopi yang strong gitu. Kalau dari sisi menunya sendiri ada yang apa? Spesialitas yang kayak gitu-gitu, terus juga aku nggak ngerti ya, maksudnya kopi itu kan ada, soalnya sebelum ada jenis-jenis kopi apa ya istilahnya ya, yang blend, yang latte, cappuccino itu apa ya istilahnya gitu. Dulu tuh tahunya dari kalau di kecil saya tuh dibikin sama mbah itu ya kopi tubruk aja sebenarnya. Yang Indonesia kopi tubruk, atau dari apa Medan apa ada Aceh tuh kopi takar apa segala macam itu kan. Yang kita tahu dulu tuh yang kayak gitu-gitu kan. Tapi sekarang ada kopi yang apa ya tadi latte gitu-gitu. Makanya itu kopi itu memang koneksi memang. Maksudnya itu gimana tuh? Iya, kopi itu yang menyatukan kita, bisnisnya yang memisahkan. Oh gitu. Ya kan gini maksudnya. Cafe latte itu kan dari Itali ya. Kalau sejarah awalnya itu malah dari Yunani sebenarnya. Aslinya. Itu kan hari ini kita bisa minum itu di sini kan. Nah itu kan bukti konektivitas itu sangat ini banget. Memang menyatukan kita benar kan, kita nggak harus jauh perlu ke sana untuk sini. Iya. Nah, itu kan kita bisa buat sendiri, kita bisa build sendiri, kita bisa bikin rasanya sendiri dan segala macam lah. Cuma kalau di Baik apa ya? Kayaknya gue saat ini lebih mengedepankan es kopi susu lah. Es kopi susu aja, standar aja gitu ya. Sebenarnya sebelum Tuku kita memang jualan itu dulu. Dari dulu ya. Dari dulu emang jualan itu, cuma memang mungkin karena kita bukan siapa-siapa. Jadi untuk naik itu sebagai produk yang lebih ini juga nggak ini. Tapi gue setuju sih sama Andanu itu yang bikin kopi Tuku itu. Memang dia kan Prasmul ya. Dia memang bikin itu pakai survei dulu secara psikologis dan lain-lain. Ya memang es kopi susu itu adalah salah satu menu yang gampang diucapkan, gampang dibayangkan gitu loh. Es kopi susu, es kopi sama susu, manis, dingin kan, seger gitu kan. Sehingga orang pasti kalau udah milih, oke, udah lanjut aja itu. Kalau kita sih emang dari awal kayaknya lebih
Kalau menu sih nggak ada yang begitu macam-macam ya. Kayaknya kita memang kuatnya memang tetap di beans sih. Di bean-nya. Beans-nya aja. Kalau standar pasti yang tadi es kopi susu aja. Iya. Dan lokal aja hitungannya. Maksudnya bukan kayak, tapi jual juga kayak yang tadi tuh cappuccino. Iya, jual istilah- juga. jual Cafe juga. latte apa segala Cafe macam kita latte. jual juga. Oke. Oh gitu. Kekuatannya di bean. Bean-nya dari spesifik Palembang tadi tuh. Iya, awalnya sih sebenarnya ya kalau dulu sih sedikit ya justru beans Sumselnya kita ambil ya. Levelnya apa sih? Origin, apa sih? Istilahnya origin dan Single specialty. origin. Iya. Single Enggak. origin. Single origin tuh daerah asal, area. Daerah asal Kalau Gayo itu gitu ya. specialty itu grade-nya jadinya satu lagi. Kalau sekarang sih pure kita pakai kopi Semendo, robustanya Semendo, arabikanya Semendo. Itu yang kita hajar untuk saat ini di Kopi Baik. Dan orang juga nggak terlalu banyak yang aware nanyain sampai segitunya ya. Maksudnya biasanya orang kalau udah ngomong kopi susu, es kopi susu aja nggak terlalu nanya-nanya bean-nya. Bisa dari mana? Kayaknya budaya itu akhirnya mati, Ji. Kalau dulu iya, kalau dulu kan zaman lu jualan kopi plus slow bar tuh kayak V60 kopi yang difilter tuh gitu segala macam. Itu kalau dulu iya kayaknya toples banyak tuh, ada gaya apa segala macam, orang pasti milih lah, nanya lah apa sih. Kalau sekarang kayaknya orang nggak peduli lu mau ngapain di bar, pokoknya minuman gue datang, gue minum kopi enak, gue datang lagi enggak, ya udah bye bye gitu kan. Ya atau sedikit orang yang jadi kan kalau kita kan jualan nyari marketing gede kan. Iya. Mungkin sedikit yang aware atau yang peduli sama tadi ya. Iya. Origin atau apa, yang penting enak aja lah gitu. Iya. Ya, dan Well, sekarang kayaknya orang lebih simpel kayaknya. Iya. Karena nggak tahu, mungkin karena coffee shop yang terlalu banyak, yang akhirnya jual produk yang sama. Iya. Beda harga doang kan, perang harga doang akhirnya kan. Iya. Kalau gue dulu ya gue coba mengakomodir untuk jual fisik sih juga. Tapi kan gue nggak kurang ya di situ. Senjata gue tuh bukan di situ. Orang nggak bakal ngopi itu gitu loh. Jadi sekarang sih gue nggak. Ya sekarang memang nggak jual, dari dulu juga nggak seserius itu untuk itu buat kayak gitu. Iya. Kalau bikin di Bandung nih, ini kan Jue nih. Terus Vietnam kan. Betul. Ini lagi di Instagram lagi rame banget, banyak yang review nih kan. TikTok lagi rame. Iya, di Instagram lagi banyak banget. Nama Instagramnya Jue Coffee ya. Jue Coffee. Jue Coffee ya. Itu lagi banyak banget yang nge-review ya dari Betul. konten influencer ya. Itu apa tuh? Dasarnya apa tuh? Kenapa tiba-tiba Vietnam itu? Kayaknya itu obrolan itu 2021 sebenarnya. Waktu pas Covid datang ke sini, ada kalau yang di sini kan pakai investor juga ya, setengah-setengah aja tuh. Kita juga nginvest, investor sini juga nginvest. Itu 2021 ada yang memang pengen. Dulu pikir-pikir ngapain ya gitu. Kayaknya kalau misalnya kita kan nggak mungkin bawa Kopi Baik ke Bandung gitu. Bukan nggak mungkin sih, terlalu berat lah. Orang Secara brand atau apa gitu? ya secara brand gitu kan, karena ada orang di sini yang coffee shopnya kan udah lebih banyak daripada di Palembang. Terus kita baru masuk dan kita bukan orang sini gitu loh. Kayaknya jauh lebih sulit kayak gitu. Kita nggak punya circle pertemanan untuk itu. Jadi pikir kemarin 2021, ya udah deh, ayo pikirin dulu gitu. Jadi pikir-pikir kayaknya di sini itu kalau kita kan, kalau di Kopi Baik itu Vietnam itu benar-benar memang strong gitu kan. Si Fadil itu kan hobinya minum Vietnam Drip zaman dulu. Vietnam Drip ya. Vietnam Drip tuh pasti gitu. Jadi dia tiap minum pasti dia cerita, aduh mas katanya di sini nggak ada Vietnam Drip tuh, aduh katanya tuh udah kayak kolak doang gitu. Jadi kopinya lebih banyak susu lah daripada ininya. Wah berarti nggak ada nih. Jadi berangkat dari itu, kayaknya kita bikin Vietnam aja deh gitu loh, ke Bandung, di Bandung. Ya kalau nggak ada, kalau lu ngomong nggak ada yang enak, mungkin ada orang lain juga yang bilang nggak enak. Akhirnya itu dibikin, terus konsepnya akhirnya ini mau gimana? Akhirnya kita kan ada perjalanan ke Jember kan hari itu, Jember. Ada ke Surabaya, Malang, segala macam. Kayaknya kita bikinnya konsepnya gini aja deh gitu. Akhirnya kita, ya akhirnya jadilah sih juga itu
terrealisasi 2023 dari 2021 sebenarnya. 2023 bikin, akhirnya launching 1 Juli itu 2023 kemarin. Iya, tapi kan bukan cuman Vietnam dripnya kan, maksudnya justru yang laku banget kan yang kopi telur ya. Kopi telur nih, kalau Vietnam drip mungkin karena udah umum ya. Iya. Umum, walaupun enak gak enak, ya banyak yang gak enaknya lah sebenarnya. Karena ya tadi bener yang dibilang Padel juga sih, lebih banyak susu atau apa kayak gitu. Iya. Justru ke kopi, jadi tadinya mau bawa Vietnam dripnya aja, akhirnya dibawa sekonsep-konsep kayak kedai kopi Vietnam kan. Iya. Persis kalau ngeliat teman-teman mungkin nanti bisa ngeliat tempatnya ya di Cibenying Utara. Di Cibenying Utara itu kemarin sih baru ke Vietnam bulan berapa bulan yang lalu lupa gitu. Itu memang stylenya kayak jadul Vietnam gitu lah, yang duduk pendek-pendek gitu. Yang diimplementasi di Jue Kopi ini gitu kan. Dan terus ngebawa menunya juga itu kan. Iya. Kopi telurnya juga itu riset itu berarti kopi telur itu. Iya. Gue tuh kayaknya lupa tahun berapa gue ke sana ya. Dapat inspirasi itu. Iya makanya tuh. Ini kayaknya kita harus bawa ini juga lah ke Palangan kan. Kalau memang ini Vietnam udah bawa aja semua gitu. Konsep-konsep semua. Akhirnya udah deh kopi telur. Sampai kan akhirnya riset dulu gimana caranya bikin supaya bisa itu. Makanya akhirnya dapet, udah deh kita jualan akhirnya. Awalnya kan memang, tapi susah sebenarnya jual kopi telur itu, karena kan ketakutan orang karena amis kan pasti. Itu kan yang kita cari supaya orang bisa nerima itu. Lumayan juga tuh lama. Akhirnya ada orang nyoba satu, ya kayaknya kekuatannya di situ kopi telurnya itu karena nggak amis gitu aja. Jadi orang pada mau untuk beli itu. Bayangin kayaknya bulan sekarang kita udah habis sehari 4-5 kilo deh kayaknya. Buat kopi telur itu doang. Tapi yang lucunya adalah kan gue juga suka posting di IG. Yang di Palembang pada pengen juga. Wah ini kayaknya gue gak mungkin bikin cuy di Palembang nih. Atau tapi di Kopi Baik memang nggak ada. Memang nggak ada. Itu memang khusus untuk cuy. Emang kita kayaknya mau membawa sesuatu yang berbeda. Kayak masalahnya gini, kalau konsep coffee shop kan terlalu banyak di Bandung. Iya, betul. Pasti kalau hanya sekedar toko kopi baik, oke lah ada brand. Iya. Oke lah ada tadi color dan ada strong dan sebagainya. Tapi di Bandung itu bukan jadi yang unik gitu. Betul. Karena banyak yang kayak gitu. Nah. Jadi strategi ke Bandung dengan bikin kopi Vietnam, tapi malah di Palembang jadi pengen gitu. Dia pengen juga. Makanya kalau mau ke Bandung ibaratnya kan kita udah punya produk, terus kita mau ke situ susah. Ya udahlah, yang paling bener itu menurut gue adalah ketika mau ke Bandung itu adalah belum ada produknya. Makanya justru kita malah. makanya kan kita buat akhirnya Jui itu kan di situ. Karena nggak ada produknya. Kita datang ke Bandung ditawarin untuk bikin di Bandung. Itu kan belum ada produknya, mau ngapain? Kopi telur itu pun belum ada pembicaraan di 2021. Kayaknya baru 2022 akhir baru ini masukin. Ini resepnya ini, kita yang jual ini. Masukin. Jadi kan kita bikin produk. Ini enaknya nge-build Jui itu adalah karena produknya baru dibikin dari nol. Kalau Kopi Baik itu kan PR-nya terlalu udah ada produk untuk kita naikin brand di Bandung. Aduh kayaknya susah deh gitu. Kalau dibikin berbeda malah mengkhianati brand ya. Betul. Jadi misalnya betul. Itu yang susah, makanya ini udahlah akhirnya Jui akhirnya jalan juga. Tapi jadi menarik ya kalau sekarang ngelihat si Jue dan Kopi Baik ini masih jadi part of atau kayak nanti si Jue-nya ini nanti akan justru malah dibikin cabang-cabang tersendiri atau bagaimana? Iya, kalau nantinya memang Jue itu akan di entitas yang berbeda. Dengan toko Kopi Baik. Dengan Kopi Baik akan beda, dia jadi nanti justru dia yang akan kemana-mana. Kopi Baik kayaknya nggak kemana-mana deh, kayak di Palembang aja. Tapi kalau tulisannya kan masih toko Kopi Baik ya. Atau memang ya itu nggak apa-apa sih, bagus juga kayak gitu. Kenapa namanya susah bahasa Vietnam itu? Enggak, bukan bahasa Vietnam sih. Itu kan saya kemarin tuh iniin Google-nya itu kan saya cari dulu kan alternatif apa segala. Aduh susah banget lagi namanya, cuma saya nggak bilang ke Padel gitu kan. Gitu.
Tapi kayaknya susah naik nih gitu dalam pikiran saya pas lagi bikin ininya gitu karena kan apa ya? Yang lain langsung aja Vietnam apa gitu. Makanya saya tambahin kalau di Google itu kan ada Jue kopi tapi ada Vietnam apanya gitu, ada panjangnya itu loh. Itu bukan sebenarnya. Justru ditambah huruf E itu supaya seolah-olah Vietnam. E-nya E apostrof gitu kan. Iya. E coret gitu kan. Ju itu sebenarnya bahasa Palembang juga. Laju. Oh laju. Ayo. Gitu. Ayo. Laju lah gitu. Jue kopi itu sebenarnya ayo ngopi gitu. Tapi penekanan karena supaya terlihat Vietnam ditambahin E. Jadi Jue. Kemarin laju udah tambahin E lah bilang gitu. Gue bilang, udah lah tambahin E aja lah. Biar ini E-nya harus pakai yang lebih besar kan ada strip, ada itunya. Jadi terkesan seperti Vietnam. Cuma kalau nama soalnya susah nama Vietnam juga mau diucapin kita gimana naikin coba. Nguyen. Cape itu kan susah sebenarnya. Jadi ju. Cuma kalau dibaca sih sebenarnya ini kayaknya ya agak Vietnam juga sih Jue kopi. Iya, tapi ada agak sulit. Oke. Berarti sama kopi kenangan nih kayaknya. Akhirnya vibe itu kan hilang. Itu sempet rame waktu pas Covid. Cuma ya itu kan. Nah ternyata kopi 1 liter itu yang nyuruh beli itu bukan suami, Ji. Justru istrinya. Beli aja sekalian gitu. Beli aja lah katanya. Itu jadi kayak susu Indomil 1 liter. Iya. Jadi suaminya itu kan ada suami yang bangun sholat subuh. Kan dia ngopi, nggak ngapa-ngapain, paling cuma ngerokok doang tuh. Daripada istrinya yang bikin. Iya, itu dia. Jadi dia ini tuang aja gitu kan. Nah, walaupun dingin. Promonya sayang istri. Iya. Jadi begitu pas dituang, walaupun dingin, ternyata itu masih forgiving lah untuk si suami untuk minum itu gitu. Itu pertama. Terus kedua, karena 2023 ini kan seluruh pekerjaan sudah aktif nih, karena Covid udah nggak ada lah katakanlah gitu ya. Jadi banyak pekerja kita, banyak orang atau customer kita tuh yang kerja ternyata ada yang di 1 minggu atau 2 minggu sekali itu harus keluar kota, harus ke Jakarta tuh. Otomatis kan dia berangkat harus pagi tuh, pesawat pagi lah dia bilang gitu. Karena dia kalau nyeduh kan butuh waktu, pertama itu. Kedua, kalaupun panas kan masih nunggu dingin, Jadi solusi sekali gitu ya, gue menciptakan bahwa kopi 1 liter itu. Tapi maksud gua arah kopi 1 liter itu berubah, bukan untuk stok kayak apa atau seperti minuman botol lah kayak misalnya lu sepedahan bawa kopi duduk di apa gitu taman apa segala macam lu buka minum, bukan itu arahannya. Tapi justru lu bangun pagi tapi lu nggak mau repot apa segala buru-buru apa segala macam, lu tinggal ngopi aja, lu tuh ngopi aja udah. Lebih ke situ. Use case-nya ibaratnya. Iya, ternyata tugas Kopi Baik itu saat ini adalah menjawab solusi dari si customer itu tadi. Termasuk drip bag. Drip bag itu sebenarnya untuk dibawa karena beberapa temen gue tuh jadi kalau keluar kota, walaupun kita kadang-kadang mikir ya gitu. Cuma kan kalau ke kota kecil agak susah ya. Kita mikir, sudahlah gampang lah, misalnya kalau di situ pasti ada lah, masa nggak mungkin gitu kan. Begitu pas sampai situ, ternyata emang nggak bisa juga. Memang kita mesti membawa sesuatu itu. Cuma yang tidak terlalu effort lah. Cold brew 1, es kopi susu. Plus gue juga jual drip bag untuk yang panas dari situ. Ya alhamdulillah sebenarnya jalan sih. Kayaknya gue kan kemarin sempat ragu juga ya, apakah karena kan di Palembang orang belum secepat itu ya. Kalau di Jakarta kayaknya orang memang terburu-buru gitu kan. Kalau di itu kan kira-kira laku apa enggak ya gitu. Tapi ya udahlah, namanya bisnis. Coba aja dulu, nanti baru kita konklusinya apa, kesimpulannya apa nanti kalau kita ini. Ya udah akhirnya jalan. Terus sampai sekarang sih responnya bagus sih. Hampir semua kayaknya kuliah sih, kalau kuliah lebih banyak jajannya lebih banyak ternyata situ. Karena di situ juga susah mau kemana-mana juga jajan juga nggak ada gitu kan. Justru ya itu kalau pagi lumayan. Cuma yang susah itu adalah stigma kopi itu minuman orang dewasa itu. Padahal sih kalau gue bilang sebenarnya anak SD juga boleh minum itu. Anak gue minum kok. Iya. Kalau bebek aja. Kalau
orang tua kan lebih concern ke Nana nggak tidur sekarang gitu kan lebih aktif gitu. Cuma kalau minumnya ya kalau minumnya pagi atau siang kan itu nggak jadi masalah kali. Kalau malam iya, orang tua juga nggak bisa tidur apalagi anak-anak. Iya, maksudnya kalau orang tua nggak bisa tidur kan bisa lah, maksudnya dia bisa mengurus diri sendiri. Iya, gitu. Kalau anak-anak betul. bisa tidur kan ngerepot ya. Mungkin lebih ke situ. Iya, tapi itu Jadi baru. sebenarnya arahnya pengen kalau memungkinkan si kopi apa disebutnya apa tuh? Kopi yang tadi tuh. Apa? Dispenser kopi. Dispenser. Kopi dispenser Baik, sih. Itu anak-anak sekolah yang kecil-kecil juga bisa-bisa aja order gitu-gitu. Pengennya ya, gitu. biar bisa lah ya. Pengen. Tapi sebenarnya kalau sekarang orang mau invest dan juga mau terlibat dalam bisnis itu sebenarnya kan lebih senang yang paket bisnis kan. Iya. Dibandingin oke bikin coffee shop pusing lah kayak gitu. Tapi kan kalau ini lebih mudah tuh. Lebih gampang. Lebih gampang juga diduplikasi. Jadi ini apa? Kalau punya coffee shop tuh kan kita lama-lama jadi kayak yayasan. Maksudnya gimana tuh? Yayasan sosial gitu. Iya. Loh. Walau waktu Covid kita kan nggak untung-untung banget, tapi kita harus ngegaji karyawan kan? Karena dan barang ini nggak bisa kita matiin dengan begitu mudahnya. Katakanlah kita tetap jualan. Walaupun kita tertatih-tatih kan tetap jualan. Pada akhirnya kan si owner atau founder kan nggak dapat untung. Kita tetap harus ngasih gaji. Itu bukan yayasan. Tapi di dispenser kopi ini justru kita mainnya kayak Point Coffee. Jadi karyawan nih ya orang swalayan itu aja. Dan ini sebenarnya jauh lebih simpel karena ya tinggal tuang-tuang doang, isi doang, tinggal ke kasir udah selesai dan gitu. proses produksinya pun maksudnya sekali pagi atau kapan datang isi gitu aja. Iya, malah sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya. Jadi pasti Iya lebih mudah kan. lebih mudah. Kenapa nggak dicoba kita masukin kemana gitu? Ini mau dijual. Ini mau dijual. Lagi di bawah ya. Konsepnya lagi mau di bawah. Ya. Tapi ini kan beberapa ada tempat-tempat yang pengen gue incer juga kan. Ada satu sekolah sama ada satu perusahaan dari Thailand tuh. Ternyata di kantornya dia punya supermarket sendiri tuh. Tapi gua nggak tahu tuh rame apa enggak. Ini mau survei dulu kalau Tapi misalnya. captive lah paling nggak kan. Captive market tuh. Kayak kantin-kantin karyawan atau misalnya pojok apa di kantor itu kan udah satu gedung udah pasti Betul. ke situ kan. Dan justru ternyata Ji pas ini akhirnya kan gue punya divisi kopi saset nih. Walaupun sebenarnya ada satu orang yang ngejalanin ya, kita kan cuma konsultasi sama jual raw materialnya aja gitu. Ternyata ada satu pasar yang tidak terjamah adalah ada orang-orang yang memang pekerja kantoran yang dia punya duit tapi dia memang nggak melihat dunia gitu loh, atau tidak punya kesempatan untuk kayak nongkrong coffee shop apa segala macam. Jadi dia masih terjebak dengan kopi-kopi yang dicampur jagung sampai Pelindo. Sebut aja lah. Perusahaan Pelindo yang di Palembang. Itu sehari bisa ngabisin 20 kilo dalam 1 bulan untuk karyawan itu aja. Itu di bulan kemarin. Ya, udah langsung yang merek ini, ada sasetan sendiri. Iya, dan gue nggak bawa lagi. Kemarin ada bawa tapi gue kasih orang di Juwes. Itu peminatnya bisa, dan ini tuh masih mau bertambah. Lu jualnya B2B ke Pelindonya atau ke Ya, ke orang ada agent. Jadi kita okay. jadi kita punya agent di situ, dia ngejualin. Iya, yang ituin. Ya itu bisa jadiin yang Iya. Teman belum di branding ya. Belum, tapi ternyata ada satu pasar yang tidak terlihat. Tapi dia sebenarnya lebih royal. Mereka itu bisa bayar cash ke kita tanpa merusak cash flow kita ya. Tapi barangnya banyak keluar. Iya. Ini asik nih mau pasar. Iya. Ya pasti kalau B2B pasti lebih inilah, maksudnya kan sekali beli banyak bulk kan pasti kan. Betul. Dibanding retail gitu kan. Ada tuh kalau nggak salah di Jakarta ya, di Santa ya, di Pasar Santa. Pasar Santa kan ya. ada juga tuh kopi, aduh lupa lagi namanya. Gratis tapi di situ. Kopi dunia kopi. Dunia kopi. Coba ntar deh ini ke Jakarta kan nanti. Ini dapur kopi doang. Dapur kopi apa ya? Bu Kris bukan itu ya? Orang Arab. Oh, bukan berarti. Orang Arab. Dia orang Manado. Makassar. Arab gitu.
nggak tahu sih orangnya siapa gitu. Nah itu apa namanya, ya menarik ya berarti sekarang gimana nih arah kedepannya si bisnis ini ya, Kopi Baik, Jue, gimana mau dikembangkan kemana? Kayaknya kalau Kopi Baik lebih konsennya buat apa tuh, menyentuh orang yang di luar dari Kopi Baik sih kayaknya itu. Makanya dispenser ini kayaknya bakal berkembang, bakal dikembangin. Terus kopi saset dan ininya untuk ini udah apa? Mau disebar branding juga. Berarti kalau sebagai kedai dia akan tetap seperti itu, cuman turunannya itu yang nanti akan dicari ke customer baru lah. Betul. Yang ini untuk menjaga apa ya, hitohnya si Kopi Baik iya, itu. betul. Tapi untuk bisnisnya justru malah main jadi pengen ke situ karena kayaknya itu menarik soalnya gampang tuh kan. Lebih mudah scaling lah kalau saya di bisnis IT itu lebih enak, biaya produksinya mudah, scalingnya cepat gitu kan, itu yang dicari kan gitu. Makanya kayaknya ini asik nih. Makanya kalau kemarin kayaknya kita benar-benar mau buka nih. Pokoknya mau yang invest buat yang dispenser. Ya modalnya kecil gitu kan. Tapi kita kayaknya bakal oke. Kayaknya bisa ditempelin sama apa namanya, produk lain yang memang udah ada chain-nya, udah ada jaringannya. Ya. Kayak misalnya apa ya gitu ya. Misalnya taruh aja gitu. Tapi mereka belum punya produk kopi sejenis atau apa gitu. Ini juga kayaknya gue balik dari sini, kayaknya mau ngelanjutin yang swalayan lokal itu, dia mau bener-bener ngerombak, mau bikin coffee corner juga. Oh gitu. Gue bakal kerjain itu juga sekalian sama yang lain. Iya, atau yang simpel aja, misalnya padahal kan Bandung kan banyak juga jejaring swalayan lokal. Daerah-daerah, daerahnya. pengen juga tuh. Kalau kota terlalu ini ya, persaingan mungkin ya terlalu. Kayaknya tahu ya. Kayaknya butuh gitu. Kalau gue pikir kayaknya daerah-daerah tuh lebih membutuhkan gitu. Iya, betul. Iya. Lebih dan marketnya lebih clear juga ya. Kalau Jue sih ini masih terus. Gue sebenarnya kalau misalnya ketemu orang ada mau invest, salah satu yang gue tawarin Jue juga. Ini nggak sih kalau di F&B itu kan selalu ada istilahnya apa ya? Honeymoon omset ya. Jadi 3 bulan awal honeymoon gitu. Selebihnya ya nggak tahu ya, maksudnya kan kalau orang pernikahan kan 3 bulan awal tuh lagi honeymoon lah gitu, happy semua dan segala macam. Ini ada kayak gitu juga nggak kalau di bisnis kopi secara spesifik? Jadi kayak kalau baru buka memang pasti rame lah gitu. Wah tahu ya, kalau tempat lain mungkin ya. Tapi kalau di Kopi Baik, gue tuh memang nggak pernah merasakan itu. Tapi stabil terus itu aja sih. Kalau yang lain tuh udah wah ada ini. Alhamdulillah sih kalau Kopi Baik dari 8 tahun, justru kita bisa berkembang ya dari dana Kopi Baik itulah. Gitu. Tapi kalau kita bilang kayak Kopi Baik pernah viral, kayaknya nggak begitu sih. Nggak pernah dapat omset yang tiba-tiba semuanya meledak banget kayak gitu, kayaknya nggak pernah nih. Cuma kita stabil aja jualan sih. Ya kalau kata orang Kopi Baik mah ya baik-baik aja deh. Iya juga sih sebenarnya, kita kayak baik-baik aja gitu. Kalau Jue ini kelihatannya agak mulai viral nih soalnya. Iya, kalau Jue ini nggak tahu ya karena kan anak baru ya. Baru ya. Konsepnya juga baru, produknya juga baru. Tapi ya berharapnya. Soalnya kan ini tadi Juli, Agustus, September ya baru 3 bulan kan. Honeymoon ya. Tapi baru mulai naik ke September, Agustus. Iya, baru bulan-bulan ini itu sebetulnya. Oke, mudah-mudahan lah. Ya, mudah-mudahan. Ada lagi yang kira-kira apa pengen disampaikan gitu yang belum tak explore? Kayaknya nggak ada sih. Banyak kayak ini nggak bakal selesai. Sejam juga bakal selesai. Ya udah buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh, follow Instagram apa? Ricky_Uco. Ricky_Uco atau Kopi Baik Instagramnya juga. Iya, Kopi_Baik. Kopi_Baik. Nggak pakai toko, tapi logonya ada tulisan toko. Iya. Itu Cina banget ya, ada yang ngikutin. Iya. Ini ngambil semua nih, kopi dari Itali, brand dari Cina, Vietnam. Tapi produknya dari kopi lokal. Iya, kita around the world ya. Keliling dunia kayak. Dan juga Jue Kopi apa Instagramnya? Jue_kopi. Jue Kopi. Lanjut ya. Oke. Terima kasih Bang Ricky atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye. Thank you.